Iya. Ngerasa nggak sih kalau sekarang ini di Indonesia bahkan di dunia tuh orang-orang semakin emosional? Ngerasa nggak? Ya, ada rasa itu. Terutama di kalangan saya, Hmm. di kalangan orang-orang seumur saya. Saya juga itu apa itu satu fenomena atau bukan saya juga nggak tahu. Saya kan masuk dalam grup-grup WA ya, Iya, iya. grup-grup apa ya, WW komunitas atau apa gitu komunitas lah ya. Facebook ya. Segala macamnya. Nah, itu memang rata-rata emosional ya. Terutama dalam politik ya. Oh, dalam politik kebanyakan. Dalam politik ya, mereka tuh lebih kemarahannya tuh lebih ditumpahkan ya. Kadang-kadang dengan analisa-analisa yang menurut saya belum valid kebenarannya ya. Oh, gitu. Jadi isinya kalau di seumuran Pak Komar, grup WA itu masih rame gitu, Pak? Ya rame, jadi saya justru kepengen tanya, apa anak muda seperti itu enggak ya? Saya bahkan sering menyindir tuh. Ya kan ada teman saya memposting tentang dia sedang berdemo, ya kan, melakukan demo bersama kawan-kawan. Iya, iya. Saya bilang kok saya lihat nggak ada anak mudanya bang gitu. Iya, iya. Saya bercandain gitu. Terus Ya, beliau ya menjawab, emosional gitu. oh emosional tiba-tiba aja. Emosional. Jadi, Karena ya di kalangan saya ya, anak muda kayak saya, grup WA tuh sekarang sepi loh, Pak. sepi ya? Sepi. Isinya tuh cuma undangan bukber, itu juga nggak ada yang ngerit tuh. Oh gitu. Iya, undangan pernikahan, sama ngirim-ngirim gambar-gambar lucu. Udah gitu aja. Jadi nggak masuk ke grup-grup WA tuh masalah politik. Jadi kalau menurut ente kan, ini kayaknya nggak nyambung antara generasi tua dan muda kayaknya. Iya. Jadi kemarahan yang dialami generasi tua kok nggak dialami generasi muda? Iya. Kenapa ya? Ada apa itu yang harusnya bisa kita jawab? Iya. Kenapa generasi Pak Komar itu merasa sangat marah dengan hal-hal yang terjadi? Ya, karena kan biasanya mereka tuh merujuk kepada masa lalu ya. Dia aktivis 66, aktivis 65, dia tuh dulu berjuang ya kan, di jalanan. Oh, berarti masih apa? Euforia. Terobsesi pada masa lalu. Terobsesi pada masa lalu. Kemudian juga ya tahun 98 juga sama kan. Aktivis-aktivis 98 Jadi itu ya. Dia membandingkan dengan anak-anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Yang sepertinya lemah di dalam idealisme gitu. Kalau pembacaan saya sendiri ya dari sudut pandang anak muda sekarang itu walaupun sering dibilang mentalnya kurang, mental tempe lah gitu, karena permasalahan yang mereka hadapi menurut saya lebih pelik, Pak. Lebih peliknya kenapa? Karena tuntutan sosial yang terjadi sekarang itu lebih-lebih lagi. Bayangkan, di era Pak Komar muda, misalnya umur 20-an kayak saya, ada nggak tuntutan untuk bisa beli rumah sendiri? Nggak ada. Ada nggak tuntutan untuk bisa beli mobil? Nggak ada. Nggak ada kan? Beli mobil sendiri gitu, pakai uang sendiri. Sekarang ada ya? Sekarang itu terjadi, Pak. Jadi orang tuh, kayak misalnya teman saya nih, nggak tahu di bubble lain, di lingkungan lain, itu kalau mau nikah harus punya rumah dulu, punya mobil dulu. Jadi tuntutan-tuntutan itu divalidasi sama lingkungan, pokoknya standar untuk memiliki kehidupan yang baik ke depannya adalah punya hal-hal itu. Padahal mungkin di masa lalu enggak, umumnya orang ya berjalan saja. Berjalan saja. Bahkan ada yang bilang merdeka dulu baru pembangunan. Itu kan dulu kan. Merdeka dulu baru pembangun. Jadi idealismenya seperti itu. Kan dulu kan senior-senior kita bilang dulu kan, anak muda di bawah umur 25 tahun tidak memiliki idealisme, itu orang gila. Jadi itu sindiran yang luar biasa kepada mahasiswa yang tidak mempunyai idealisme pada waktu itu. Tapi juga menyadari bahwa orang yang 25 tahun ke atas masih memiliki idealisme itu lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Nah, ini yang terjadi dengan saya di grup-grup ya orang tua ya. Mereka itu masih marah-marah, masih menyebarkan hoax ya kan. Apa artinya membangun opini diri sendiri atas nafsunya sendiri ya. Sehingga tidak mengukur kepada apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi itu lebih gila lagi. Bahkan
mereka itu kan kalau bermain WA di grup itu kan mungkin sambil tidur-tiduran ya. Iya. Meluncurkan kemarahan sambil tidur-tiduran, sambil malas-malasan atau mungkin sambil ditemani penyakitnya kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu keadaan dia secara pribadi seperti apa Tapi ya. itu rame di grup-grup WA ya. Membuat suasana riuh gitu. Membuat suasana riuh ya, provokasi apa segala macam lah. Mungkin benar menurut dia dan saya juga tidak menyalahkan itu karena saya anggap itu wajar karena kemarahan terhadap situasi ya. Oke. Seperti itu. Tapi di anak muda yang saya heran malah enggak aja ya. Enggak, di anak muda, tapi pembacaan saya, anak muda juga marah. Tapi marahnya itu bukan di grup WA, Pak. Marahnya itu di media sosial lain. Semacam Twitter, terus Instagram, TikTok, bahkan di komen YouTube. Tapi saya paling sering lihat itu di komen IG, TikTok, sama di Twitter. Anak muda itu marah. Tapi marahnya dia berusaha untuk memvalidasi dengan menghakimi kesalahan orang lain. Nah, misalnya ada kasus influencer atau YouTuber kena kasus gitu, pelecehan atau penipuan, itu mereka langsung menghujat dan merasa diri mereka itu lebih baik dari orang-orang itu. Ya tentu saja itu kan memvalidasi kemarahan. Dan setiap orang ternyata marah ya dengan situasi, ada ketidakpuasan dengan situasi yang terjadi sekarang tuh. Apakah ini berasal dari ketimpangan? Kalau menurut Pak Komar gimana? Ada ketimpangan secara ekonomi? Ya, tentu ada gap lah, itu psikologi masa kan terjadi ya antara orang kaya, orang miskin ya kan. Ada orang yang memamerkan kekayaannya segala macam kan. Nah, itu kan bahkan di kalangan anak muda saya dengar banyak judi online sekarang. Iya, jadi anak muda sekarang itu terjebak kepada hal-hal yang instan. Di benak pikirannya, anak muda sekarang dengan gaji rata-rata hanya UMR, dengan kebutuhan yang cukup besar, mereka dikasih iming-iming tentang judi online yang bisa membuat mereka mendapatkan penghasilan secara cepat gitu. Padahal kan itu jebakan pikiran aja, jebakan psikologis kan menurut saya. Terus selain judi online, yang lebih ngerinya lagi adalah jebakan investasi, Pak. Jadi sekarang banyak sekali influencer investasi yang menyarankan untuk berinvestasi anak muda di kripto. Kripto itu jadi mata uang digital gitu loh, Pak. Jadi bermain kripto biar cepet kaya gitu. Sedangkan yang menjadi korban biasanya orang-orang yang bergaji rendah, dia nggak punya uang dingin, akhirnya menginvestasikan kepada hal-hal yang beresiko tinggi dan tidak menguntungkan, malah membuat mereka rugi. Akhirnya terjadi tuh muncul generasi-generasi baru yang kalap. Akhirnya ya bermain judi online lagi. Jadi ketimpangan ekonomi yang dirasakan anak muda sekarang itu begitu pelik menurut saya. Jadi dikaitkan dengan politik justru mungkin kemarahan orang tua lebih dahsyat daripada anak-anak muda ya? Iya. Anak muda kenapa tidak marah soal politik? Karena mereka marah terhadap ekonomi biasanya. Mereka marah terhadap ekonomi. Terhadap ekonomi yang terjadi. Kalau politik ya sudah, siapapun yang memimpin asal semua. Iya, asal semua berjalan dengan baik, mereka mengiyakan saja. Nah ini sebenarnya ada ketidaksadaran anak muda bahwa keadaan ekonomi itu selalu bergantung dengan keadaan politik. Bahkan keadaan politik global itu mempengaruhi kurs mata uang kan. Harga sekarang barang ente mendeteksi nggak kalau misalnya kan pemilu kemarin kan ada money politik ya. Apakah anak-anak muda terlibat dalam masalah itu? Money politik jika di kalangan menengah sampai menengah ke atas itu enggak. Malah mereka rela untuk menjadi bagian dari sukarelawan dari setiap calon. Ini saya rasakan di lingkungan saya sendiri ya. Mereka memiliki opini, mereka beropini, bahkan ada kelompok penggemar musik-musik Korea, Pak. Iya, iya. Penggemar musik-musik Korea, idol-idol Korea yang rela crowdfunding untuk membuat iklan di billboard kan mahal tuh billboard yang di jalanan. Mereka crowdfunding untuk calon presiden yang mereka usung. Jadi money politik menurut saya nggak ada di kalangan itu. Tapi kalau kalangan menengah ke bawah mungkin terjadi. Bahkan mungkin ada bayaran-bayaran yang dilakukan. Ini saya temui ada dari beberapa calon atau calon presiden ya.
saat pemilu itu ada money politik, itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Cuma saya nggak menyebutkan siapa ini. Nah, yang saya pengen tahu tuh anak muda ada nggak yang terima uang itu? Ada. Ada ya. Ada. Jadi sekarang ini hantaman dahsyat money politik menghantam moral bukan hanya orang tua tapi anak muda ya. Justru anak muda ini yang menjadi harapan bangsa sudah terkontaminasi seperti itu. Iya, anak muda sekarang mereka merasa dirinya itu udahlah, gua nggak lagi terlibat hal-hal yang besar, gue mikirin hal-hal kecil aja, gimana besok makan, gimana bisa beli kuota, gitu-gitu aja pikirannya. Nah, ente berpikir nggak hari ini soal keputusan MK ini yang akan diputuskan beberapa hari ke depan ini? Menurut saya keputusan MK ini tidak akan berdampak signifikan dengan hasil yang sudah terjadi. Kenapa? Karena kita lihat konsolidasi setelah pemilu, konsolidasi kekuasaan itu udah mulai gencar. Udah solid ya? Udah solid, udah banyak bahkan dari berbagai partai itu saling berkonsolidasi tuh. Gimana caranya bisa masuk ke dalam kekuasaan setelah pemilu selesai dan nanti pelantikan presiden yang baru. Dan ini menurut saya hanya menghabiskan waktu sebenarnya. Jadi dan gerakan di luar juga nggak kelihatan ya? Gerakan yang oposisi juga nggak kelihatan. Gerakan oposisi nggak kelihatan sama sekali. Kenapa? Karena penggembosan yang terjadi gerakan mahasiswa di tahun 2019, 2020, dan 2021, Pak. Saya aktif di gerakan mahasiswa 2019-2020 di Bandung, dan di Jakarta sempat di 2019. Itu eskalasi gerakan mahasiswa sangat gede. Mulai banyak muncul ketua BEM dari berbagai kampus. Pada waktu itu UGM, UI, kampus-kampus besar di Indonesia yang turun ke jalan. Pada waktu itu masa sangat banyak, Pak. Itu sekitar bulan September. Bulan September di 2019. Lalu di 2020 juga. Gerakan eskalasi massa, padahal waktu itu presiden sudah dilantik kembali gitu. Tapi eskalasi massanya masih banyak. Entah kenapa di tahun-tahun sekarang ini gerakan mahasiswa digembosi dengan sangat dengan sangat halus. Dengan halus menurut ente dengan cara apa itu? Ada banyak faktor. Kalau di gerakan mahasiswa sekarang ada banyak faktor. Salah satunya adalah tidak lagi terlihat menjual menjadi seorang aktivis mahasiswa itu. Oh, tidak menjadi kebanggaan. Tidak menjadi kebanggaan. Karena apa? Karena sekarang yang dilihat di media sosial yang sekarang sering diikuti anak muda, dibilangnya mengikuti organisasi tidak akan ngebantu lo, gitu kan? Kalau bahasa Indonesia, nggak akan ngebantu lo untuk nanti bisa dapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar. Dan itu divalidasi oleh orang-orang yang sudah lulus. Bener, nggak ada gunanya ikut organisasi, mending lu ikut magang. Jadi anak sekarang semester 1, semester 2 aja udah pada berebut magang di perusahaan, Pak. Bukan lagi sibuk sama organisasi. Kalau zaman Pak Komar mungkin dulu susah untuk bisa masuk organisasi, itu eksis kan. Sekarang enggak. Sekarang orientasinya balik lagi ekonomi. Materialisme, individualisme, gimana cara ngebuat dirinya bisa. Sementara pembinaan dari orang-orang tua juga lemah ya? Lemah. Dan itu kan diamini akhirnya oleh penguasa kan. Penguasa merasa senang dong, keadaan kondusif. Nggak ada yang marah kepada kekuasaan itu. Padahal kan penting untuk adanya sosial kontrol itu agar kebijakan-kebijakan yang di luar kepentingan masyarakat umum itu bisa dijegal, dikritisi minimal. Dikritisi, bahkan di demo ya. Di demo agar bisa dipikir ulang. Iya, dipikir ulang, diubah. Tapi sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang undang-undang baru banyak yang ugal-ugalan loh, Pak. Undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang ITE, undang-undang tentang pendidikan, kan sekarang banyak yang ugal-ugalan tanpa adanya sosial kontrol. Jadi sekarang nggak ada yang ditakuti oleh penguasa sebenarnya. Disinilah anak muda, apakah tidak takut nantinya dia akan membesarkan anak, berkarir di negara yang tidak memiliki kontrol. Yang ditawarkan kan nanti anak cucunya kan ke depan. Nah itu. Ya. Apakah orang-orang tua
di kalangan teman-teman Pak Komar tidak memikirkan hal-hal itu tuh. Kalau dia tidak membina anak muda secara masif, nanti apa yang akan terjadi sama anak cucu mereka, anak-anaknya, mungkin cucu-cucunya. Jangan bilang bahwa itu mah orang lain, anak saya mah akan baik-baik saja. Manusia mana yang baik-baik saja saat hutan udah nggak ada? Manusia mana yang akan baik-baik saja saat sampah sudah tidak tertanggulangi lagi? Manusia mana yang baik-baik aja saat keadaan negara perang sipil? Nggak ada dong. Berarti kan kondisivitas sosial itu harus dibangun kan? Ya. Jadi kalau menurut ente sebagai anak muda gimana harusnya kondisi ini diperbaiki? Menurut saya ini pekerjaan besar dan berat. Besar, berat, dan butuh solidaritas bersama untuk menumbuhkan generasi yang lebih baik lagi. Yang tua mengayomi yang muda. Jadi mungkin harus banyak dibangun diskusi-diskusi ya. Iya, tentu. Komunikasi interaksi pemikiran antara orang tua dan anak muda. Iya. Jangan dibiarkan seperti ini ya. Orang-orang tua asik ber-WA, iya, ya kan? Anak muda sibuk bermedia sosial. Ya kan? Kalau dulu di zaman saya senior turun ke kampus itu. Turun ke kampus kan? Ke kampus, iya. membina. Senior ke kampus. Kan? Pembinaan itu terjadi. Sekarang nggak mereka asik sendiri. Iya, itu. Kemudian ketika melihat anak-anak muda lemah dalam idealisme, mereka mengeluh. Mereka mengeluh, meratapi bahwa itu katanya dibina oleh orang lain. Padahal nggak ada yang bina, emang udah sendiri aja. Dan dia asik di medsos. Iya, asik di medsos. Jadi itu Pak. Jadi ya mungkin membicarakan anak muda itu seperti itu. Nggak ada habisnya. Akan banyak muncul hal-hal baru. Karena kayak ente kan nanti jadi orang tua, muda lagi. Iya, nggak akan muda lagi. Umur terus berlanjut kan. Iya. Itu. Jadi refleksi aja sih. Refleksi. Jadi kita yang masih hidup ini, yang masih punya kesempatan mengaktualisasi benar. Diri, mengaktualisasi lingkungan dengan hal-hal yang positif untuk masa depan. Iya. Gitu ya, Jar. Itu kali Pak. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi tentang hal-hal yang lebih spesifik tentang hubungan antara anak muda dan orang tua dari berbagai sudut pandang. Oke.